Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gilang Galunggung. Tentunya masih bersama saya Gilang. Yang kali ini kita akan membahas tragedi misteri yang pernah terjadi di Indonesia. Yang itu adalah kisah dari seseorang narasumber kita yang mengirimkan cerita ke email Gilang Galunggung. Kita sebut saja beliau adalah Bapak Suaib. Jadi keluarga dari Bapak Suaib ini adalah korban dari sebuah misteri yang terjadi pada tahun 1987. Kalian tentunya sudah pasti tahu video kali ini saya akan membahas cerita apa. Dan video kali ini saya akan membahas sebuah kisah kecelakaan di tahun 1987, yaitu adalah kecelakaan terbesar kereta api di Indonesia, tragedi di Bintaro pada tahun 1987, di mana korban meninggal dunia sebanyak 156 orang. 70 diantaranya meninggal di tempat dan sisanya meninggal di rumah sakit. Cukup lumayan banyak ya, ini bahkan banyak sekali dan rekor menjadi tragedi terbesar kecelakaan kereta api di Indonesia. Dan Bapak Suaib ini mengirimkan cerita bahwa keluarga dari Bapak Suaib ini dihantui selama berhari-hari setelah kejadian kecelakaan kereta api tersebut di daerah Pondok Betung, Bintaro. Jadi suatu ketika keluarga, pada saat itu memang orang lagi berbondong-bondong ya, mau kerja, ada mau jalan-jalan, bahkan mau ke rumah keluarganya. Dan di saat itu memang suasana ya sedang ramai-ramainya penumpang ya kereta api, tidak seperti sekarang. Ada yang naik di atas kereta api, ada yang naik di depan pintu kereta api. Bahkan di saat dulu itu memang nggak ada yang namanya ya, ada sebagian yang membeli tiket untuk kereta api, ada juga penumpang gelap nih. Karena memang dulu itu nggak terkoordinasi dengan baik atau terkoordinir ya dengan baik. Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan enak, kita pakai tap langsung naik kereta api, jadi nggak banyak penumpang gelap seperti tahun-tahun sebelumnya. Kebetulan rekan dari Bapak Suaib ini dia meninggal di dalam kereta tersebut. Jadi Pak Suaib ini waktu itu masih remaja, masih sekolah SMA, dan temennya ini memang sekolah itu masuk ke dalam kereta tersebut setiap pagi itu berangkat menggunakan kereta api di daerah Bintaro. Teman dari Bapak Suaib ini jadi ketika keluar rumah itu memang nggak terlihat mukanya. Kalau kita lihat orang-orang mau meninggal itu pasti kan kelihatan ya, ini mukanya agak pucat atau ya kelakuannya nggak seperti biasanya. Tapi ya memang itu hal yang ya seperti biasa aja, nggak ada firasat apa-apa. Jadi dia ngobrol, pamit buat sekolah, berangkat sekolah. Saat itu Pak Suaib ini sekolah jalan kaki karena lumayan dekat dari rumah. Jadi dia papasan, saling tegur menegur, berangkat naik angkot untuk menuju ke stasiun karena harus naik kereta ya ke tempat sekolahnya. Di situ hari-hari memang ya beda dari seperti biasanya. Penumpang itu memang membludak. Itu bahkan sampai ratusan orang. Dari 156 korban meninggal,
itu 300 diantaranya luka-luka, dan masih ada korban lain yang memang nggak mengalami luka-luka ya, karena yang paling parah itu adalah korban-korban yang ada di gerbong paling depan lokomotif. Itu yang paling parah, karena memang ya adu kepala di kereta itu akibat kelalaian dari petugas kereta api yang bertugas di stasiun tersebut. Jadi kereta api ini berangkat dari Sudimara. Dari Sudimara berangkat itu ya jam pagi lah ya, itu kalau nggak salah pagi itu berangkat, dan memang penumpang itu wah ramai, cukup ramai banget, ramai sekali. Memang pada waktu itu penumpang cukup ramai sekali, dan nggak seperti sekarang. Itu di atas lokomotif itu bahkan berani untuk duduk di atas kereta api, dan itu memang nggak sedikit, banyak banget penumpang yang duduk di atas kereta api. Suatu ketika pada saat itu terjadilah miskomunikasi antara petugas kereta api. Harusnya menunggu dulu nih, ini kereta api harusnya nunggu dulu pindah jalur ya, tetapi petugas kereta api itu mengizinkan untuk pindah jalur nih, dan sedangkan kereta yang berlawanan ini itu sudah diberangkatkan. Jadi berangkatnya bareng nih, ketemu dua-duanya tuh berangkat bareng. Miskomunikasi pun terjadi di situ, teman-teman. Akhirnya kereta sudah jalan, penjaga pintu kereta api ini yang dari Sudimara itu dia lari-lari buat memanggil masinisnya buat bilangin jangan jalan dulu, karena kereta yang dari berlawanan ini udah berangkat. Di situ miskomunikasi terjadi. Jadi komunikasi ini nggak seperti sekarang ini ya, zamannya memang beda ya. Pada saat itu memang zamannya beda, mungkin terbatas alat komunikasinya. Dan kereta memang menuju dengan kecepatan yang sangat tinggi ya, dari arah Sudimara ke Bintaro. Itu sangat tinggi. Pada saat kejadian itu memang ada sebagian penumpang yang ada di area depan gerbong utama itu pada lompat ke, ada yang ke sawah, ada yang ke pinggir rel, bahkan ada yang patah kaki karena lompat dari atas kereta api. Penumpang yang lain itu kaget, kok pada lompat, kenapa? Akhirnya pas lompat ini ada yang lihat dari jendela bahwa kereta api yang berlawanan ini udah sangat dekat nih, itu klakson kereta api pun udah bunyinya sangat kencang ya, tet tet tet. Disitulah penumpang panik penumpang, dan terjadi kecelakaan di hari tersebut. Dan bahkan tetangga dari Bapak Sueb ini, yang anak sekolahan ini, itu meninggal dunia di tempat. Nah, karena Pak Sueb ini mempunyai saudara juga yang di daerah Pondok Petung ya. Kebetulan saudara dari Bapak Sueb ini tinggal di pinggiran rel kereta api. Itu posisinya memang sangat dekat sekali. Memang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi kejadian. Bukan 100 meter ya, kurang dari 100 meter. Pada saat lokasi kejadian, dan itu memang rumahnya sangat dekat ya. Karena dari rumah saudaranya Pak Sueb ini itu kebun pisang. Ya nggak terlalu banyak perumahan ya waktu itu, rumah-rumah warga nggak terlalu banyak. Jadi lokasinya memang sangat berjauhan, jadi nggak dempet-dempetan lokasi rumahnya. Pada saat kejadian itu ya kita bayangkan aja ya, banyak korban meninggal dunia, 70 orang diantaranya itu
meninggal di tempat. Dan banyak penumpang gelap yang tidak mempunyai penumpang yang nggak punya identitas, banyak sekali. Setelah itu nggak lama kemudian itu kan evakuasi berjalan terus ya. Evakuasi berjalan bahkan berhari-hari untuk ngelepas si gerbongnya ini nih yang tabrakan, gerbong utamanya yang tabrakan ini itu sangat susah. Bahkan banyak orang-orang yang korban yang terjepit di kereta tersebut, dan itu berhari-hari untuk membuka bagian dari kereta api ini yang membuat si korban ini terjepit. Akhirnya itu selesai dievakuasi semuanya, korban-korban juga sudah dievakuasi, kereta api udah bisa dipisahkan dari gerbongnya juga untuk dipindahkan ke stasiun yang memang mempunyai jalur lebih banyak buat naruh si gerbong kereta apinya ini. Dan pada saat itu orang-orang memang saat kejadian ya, itu nggak ada yang berani keluar malam-malam, bahkan untuk buka pintu aja itu pada takut karena memang beberapa tetangga di daerah situ banyak yang dihantui oleh para korban ini, arwah-arwah dari para korban ini. Ada yang kehilangan jari, ada yang kehilangan kepala. Dan suatu ketika saudara dari Pak Sueb ini itu dihantui setiap malam. Posisinya memang saudara dari Pak Sueb ini itu tinggal hanya suami istri ya. Jadi suaminya ini kerja, jadi istrinya tinggal di rumah sendirian. Dan pada saat kejadian dia sedang tidur sendiri di rumahnya, ada yang ketuk-ketuk pintu di malam hari. Ketika dibuka, kosong, nggak ada orang, kosong. Dia masuk lagi ke dalam, diketuk lagi pintunya, diketuk lagi. Ini penasaran, siapa sih malam-malam ketuk-ketuk pintu. Posisi lagi sendirian. Dia ketuk pintu lagi, lebih keras. Akhirnya dibuka, pintunya dibuka sama saudara dari Pak Sueb ini. Dan di situ dia langsung jatuh pingsan. Tahu apa yang dilihat oleh saudara dari Pak Sueb? Kenapa dia bisa pingsan? Dia melihat sesosok manusia tanpa kepala dan bilang, "Kembalikan kepala saya. Kembalikan kepala saya." Langsung jatuh pingsan. Ya kita gimana sih kalau pas buka pintu kaget? Kadang aja kita kalau ada tamu, kita buka pintu dikagetin, itu langsung deg-degan ya, langsung deg-degan. Ini korban loh, korban dari kecelakaan kereta api di Bintaro ini. Dan itu setelah pingsan, suaminya pulang, akhirnya kaget, kenapa nih istrinya kok pingsan di depan pintu, kenapa nih, apa yang terjadi. Lalu digotong sama suaminya ke dalam kamar. Di situ dia baru sadar dan mulai bercerita ke suaminya bahwa ada sesosok arwah korban dari tragedi Bintaro datang malam-malam tanpa kepala, dan dia bilang, "Kembalikan kepala saya." Suaminya karena skeptis ya, nggak percaya. Dia nggak percaya, masa sih orang saya pulang kerja tiap malam, tiap hari juga biasa-biasa aja, nggak ada yang ganggu. Bahkan posisinya di pinggiran rel kereta, posisi rumahnya. Setelah itu keesokan harinya pun sama. Jadi ada yang ketuk pintu lagi, dan ini kayak agak ketakutan ya. Sekarang ini agak ketakutan istri dari saudaranya Pak Sueb ini.
Jadi dia ketakutan sambil gemetaran buka pintu ya, sambil gemetar buka pintu. Dan hal yang sama pun terjadi. Arwah penasaran tersebut datang kembali ke rumah saudaranya Pak Suhaib ini dan menagih, kembalikan kepala saya, kembalikan kepala saya. Hari kedua pun pada saat itu pingsan kembali, pingsan lagi. Lagi-lagi suami dari istrinya ini datang menemukan kalau istrinya udah jatuh pingsan di depan pintu. Akhirnya karena dia penasaran. Akhirnya besok itu dia izin nggak masuk kerja karena istrinya sakit. Karena sakit karena selalu dihantui setiap malam. Akhirnya suaminya izin kerja, nggak masuk. Dia izin buat jaga istrinya di rumah. Dan pada saat malam harinya ada yang ketuk-ketuk pintu lagi. Nah, ini yang terbangun itu suaminya. Gantian nih suami yang bangun karena mendengar ketukan itu ya, ketukan pintu. Makin lama makin kencang. Digedor lagi, bukalah, kosong, nggak ada orang. Ditutup, balik lagi ke dalam, nggak lama ketok pintu lagi. Dibuka, kosong lagi, nggak ada orang. Akhirnya dia berteriak, jangan ganggu keluarga saya. Jangan pernah ganggu lagi keluarga saya, tolong. Akhirnya dia masuk ke dalam dan diketuk pintu lagi. Akhirnya karena kesel ya, dia kesel, bukalah pintu. Dan apa yang dilihat istrinya ini, selama ini dilihat istrinya, itu dialami oleh suaminya ini. Jadi saudara dari Pak Suhaib ini melihat hantu tanpa kepala. Dan dia nggak langsung pingsan, cuma kaget, jatuh ke lantai, kaget sambil merangkak ya. Karena dia kaget, apa yang kamu cari, apa? Kembalikan kepala saya. Kepala di mana? Saya nggak tahu kepala kamu di mana. Akhirnya terjadi dialog di sini. Dan pada saat itu hantu kepalanya ini tunjuk-tunjuk lokasi yang dimana kepalanya itu berada. Dia hanya nunjuk gini, nunjuk. Akhirnya si suaminya ini yang melihat hantu tanpa kepala ini itu melihat ke arah meja makan. Ada apa nih di meja makan nih, ada apa? Masa sih hantu minta makan? Kan nggak mungkin ya. Hantu minta makan di meja makan. Akhirnya si hantu ini jalan pelan-pelan. Nah, saudaranya Pak Suhaib ini, dia langsung lari ke arah meja makan. Dia buka tutup saji, nggak ada apa-apa, cuma ada makanan aja. Dia bingung, ada apa nih di meja makan? Dan hantu itu masih nunjuk-nunjuk, meja makan, masih nunjuk-nunjuk. Kembalikan kepala saya. Dan dengan pelan-pelan dia melihat ke bawah kolong meja makan. Di situ dia kaget-kagetnya. Untungnya nggak pingsan lagi nih, nggak pingsan untungnya. Jadi dia melihat memang benar ada kepala di bawah meja makan. Posisinya ya udah kering ya, udah. Cuman anehnya ini nggak tercium bau busuk. Kepala ini nggak tercium bau busuk, anehnya. Jadi nggak ada yang tahu kalau ada kepala di bawah meja makan. Jadi pada saat kejadian kecelakaan kereta api ini, itu si korban ini terjepit di badan lokomotif ya, terjepit dan kepalanya itu putus mental. Memang posisinya pada waktu itu pintunya ini terbuka, pintu rumahnya mental dan masuk ke dalam meja makan, di kolong meja makan, masuk ke dalam. Di situ langsung
suaminya ini dia ngambil kepalanya dengan gemeteran ya, dia mengambil kepala, dikembalikan ke arwah yang memang penasaran ini kepala kamu, tolong jangan ganggu lagi ya, ini saya kembalikan kepala kamu. Dan disitu langsung menghilang, hantu itu langsung menghilang karena ya udah dikasih kepalanya nih sama saudaranya Pak Sueb ini, dikasih kepalanya, dia menghilang. Dan memang ya udah nggak ada kejadian apa-apa lagi selama ini, karena akhirnya di situ di rumahnya langsung dibersihkan, kolong meja makan itu langsung dibersihkan, karena ada beberapa bercak darah yang ada di kolong itu. Ya yang anehnya ini ya nggak tercium bau bangkai, nggak tercium bau busuk, aneh ya, maksudnya kepala kan itu pasti udah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu nggak ada yang tahu itu ada kepala di bawah kolong meja. Nah itulah teman-teman kisah dari saudaranya Pak Sueb ini di daerah Bintaro ya, Pondok Betung. Jadi memang kecelakaan kereta api ini memang kecelakaan yang terbesar di Indonesia dalam sejarah, yaitu karena banyaknya korban yang meninggal dunia, bahkan sampai mencapai 156 orang. Sekian cerita dari Pak Sueb kali ini, di video saya kali ini. Buat teman-teman juga bisa banget buat kirim-kirim cerita di email saya di gilanggalunggung@gmail.com, ada di bawah sini ya email saya, nanti bisa di email aja. Nantikan video-video selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.